Oke, selanjutnya kita buat tabel untuk melakukan uh, pengiriman email nanti kayak apa. Nanti tampilannya yang diharapkan adalah jadi seperti ini. Jadi nanti ada sebuah report, nanti kita klik, baru nanti terkirim email yang dituju. Saya mengirimkannya menggunakan script ini, proses ini. Kita buat sebuah report, misalkan kita buat tidak selengkap ini, kita buat sebuah tabel yang sederhana saja. Jadi dari waktu kita sudah login tadi, login sebagai user 1 di WS Apex ini, kita siapkan misalkan sebuah tabel sederhana, kita buat pakai objek browser. Sedikit. Saya create sebuah tabel. Tabelnya misalkan coba email. Di sini misalkan isiannya adalah emailnya siapa, 32, terus namanya. Nggak ada primary key, nggak ada currency, nggak ada constraint. Pokoknya ini tabel untuk coba dulu. Coba email, kita inputkan misalkan emailnya. Emailnya misalkan email saya i.com. Lihat, misalkan ini saya ngirim ke email saya sendiri, tujuannya begitu. Lalu kita buat sebuah aplikasi. Nanti ada report klasik, misalkan namanya data mahasiswa, lalu kita isikan seperti ini saja. Jadi kita harus modifikasi ini karena kita menggunakan tabel tadi adalah nama tabelnya berbeda. Nama tabelnya adalah coba underscore email. Atributnya cuma email dan nama. Email dan nama, harusnya ada nomor ya, biar nanti ada linknya. Kita tambahkan aja satu atribut sebagai primary key atau sebagai unique. Kolomnya misalkan ID, number. Ini ID ini untuk pembeda, biar kita bisa ngambil reference recordnya. Jadi data di ID ini misalkan saya isikan dengan angka 1. Ini sebagai record nomor 1. Jadi sekarang tabel coba email ada ID, nama, email. ID-nya 1. Kita buat sebuah region report. Harusnya bukan di laptop tapi di komputer yang lebih kuat. Oke, kita create sebuah database application, namanya email test. Biarkan selebihnya, langsung kita create saja. Oke. Kalau sudah, nanti kita buat sebuah region di home. Di home-nya kita tambahkan sebuah region report klasik. Kita biarkan default aja. Source-nya yang tadi, tapi ini bukan seperti ini, kita modifikasi.
Kita modifikasi source-nya. Apache item checkbox 1, name. Name ini kan tadi kita ganti jadi nomornya adalah ID. Kita lihat. Untuk name tadi kan kita ganti jadi ID. Jadi sebuah kode pembedanya. Ini sebagai pilih alias. Setelah ini hilangkan saja nama dan email. Nah, yang ada adalah nama dan email. From, nama tabelnya adalah apa? Coba email. Ya. Teleponnya nggak perlu. Oke, jadi select Apache item checkbox 2 ya, bukan checkbox saja. Karena ada API yang checkbox saja. Silakan checkbox 2, ID-nya 1, nama kolom dari tabelnya adalah ID. Kita akan ngambil isian ID-nya, value-nya. Alias akan pilih atributnya ada nama dan email, from, nama tabelnya, coba email. Kita copy, kita bawa ke report. Oke, kita selesaikan pembuatannya. Kita langsung create region. Kalau kita run dulu, nanti akan muncul seperti ini. Ini belum bisa kita checklist karena dia regionnya atribut ini harus kita rubah menjadi standar report column. Ini masih teks. Jadi caranya kita edit region yang tadi, kita edit di bagian report attributes-nya, kita edit di bagian yang pilih, yang tadi aliasnya pilih ya, yang pertama tuh. Di sini kita jadikan dia column attributes-nya sebagai standar report column. Apply, kita run, sekarang jadi checklist. Kalau dirubah jadi standar report column jadi teks biasa. Yang kedua teks HTML kita jadikan standar report column. Selanjutnya tambahkan sebuah HTML region. HTML region itu untuk penyimpanan buttonnya. Sebenarnya button di region yang sama boleh, tapi agar lebih rapi, biar di bawah buttonnya kita tambahkan sebuah HTML region, lalu tambahkan sebuah button. Oke, kita tambahkan di sini sebuah region HTML, namanya misalkan buttonnya. Create region, jadi ada buttonnya. Tambahkan sebuah button. Ini namanya apa? Contohnya P3 emailkan. Di region buttonnya kita tambahkan item tersebut di bagian bawah. Namanya kita samakan aja P3 emailkan. Labelnya apa? Namanya misalkan kirim email. Next. Pastikan actionnya adalah submit page karena kita akan menggunakan proses PLSQL. Next, selesai. Jadi sekarang ada button di bawahnya kirim email. Ini region ini bisa kita hilangkan no border atau no template biar nggak ada ininya, nggak ada bingkainya. Jadi di buttonnya ini template-nya kita ganti jadi no template agar nggak ada bingkainya. Jadi di sini cuma kirim email saja. Oke, selanjutnya kita buat sebuah proses. Prosesnya kasih nama kirim email. Isinya ini. Saya coba bawa dulu sini. Sini ada PLSQL lagi. Agak lumayan panjang. Tapi di sini sebenarnya ada
bagian-bagiannya. Kita punya sebuah variabel namanya vemail, ini untuk tampungan email yang ada di tabel. For i in 1 titik-titik application gf01. gf01 karena tadi kita memberi ID-nya adalah angka 1. Jadi akan menghitung count. Jadi jumlah record di tabel itu berapa? Nanti dia count. Kalau misalkan kita tahu, kita bisa langsung 1 atau 2, 3, 4, 5. Lalu kita select email into vemail. Jadi atribut email dari tabel, atribut email ini dari tabel coba email, kita masukkan ke vemail from coba, nama tabelnya coba email where. Nah di sini kita perlu where karena kita perlu ID-nya. Sebenarnya where nama juga bisa, cuman kalau nama kan mungkin ada yang sama, jadi kita buat sebuah unique ID application gf01i, application gf01i. Jadi di sini ini adalah 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita kan tadi memberikan ID-nya ini kan. Jadi ke 1 itu yang ini mesti diambil. Selanjutnya print success message ini untuk konfirmasi saja. Tampilkan nanti email yang dikirim. Nah, di sini ada perintah utlmail.send. Sendernya ini kebetulan saya sendiri yang ngirim. Jadi ada nama, ada alamat email yang dituju dalam tanda petik 2 ya. Petik 2 kurung siku kurung lancip ini, dan diawali dengan tanda petik. Nanti kalau seandainya nggak bisa, kita bisa menghilangkan tanda petik 2 ini. Resipiennya adalah email, jadi yang penerimanya siapa? Email ini adalah email yang dituju. Isinya adalah ini bebas, isi emailnya bebas. Kita kasih misalkan subjek itu judul email, pesannya kita misalkan selamat, email dituju, Anda sudah berhasil dikirimi email. Jadi ini dinamis, jadi dalam PLSQL kita bisa menggunakan variabel yang sudah ada. Jadi si pesan bisa dinamis, end loop, selesai. Oke, kita pasang di sini, kita buat sebuah PLSQL. Namanya adalah kirim email, next, kita paste, next. Success message-nya ini karena kita sudah menggunakan yang tadi, boleh kita hilangkan. Jadi success message yang tadi itu sebenarnya pengganti. Jadi aplikasi print success message ini pengganti yang ini sebenarnya. Next, when button, P3 email kan. Lihat, saya run. Nah, oke.